Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bertemu dengan kalian, anak-anakku semua yang siap untuk sukses, siap mewujudkan visi SMA 1 Pundong. Oke, kalian sudah kenal dengan Ibu, nama saya Bu Yayu. Nah, Ibu di sini materinya adalah sosiologi. Sosiologi 1 semester itu hanya ada 2 KD. Yang pertama, di KD ini adalah bagaimana kalian harus tahu perubahan sosial. Nanti tiap pertemuan Ibu akan jabarkan. Yang pertama mengenai pengertian. Pada pertemuan berikutnya adalah ciri-ciri perubahan. Pada pertemuan berikutnya adalah teori perubahan sosial. Kemudian arah perubahan sosial. Faktor yang mempengaruhi perubahan sosial. Kemudian difusi, kemudian dampak dari perubahan sosial. Oke? Nah, pada pertemuan ini, yang pertama, Ibu hanya akan berbicara mengenai pengertian perubahan sosial. Oke, sebelum ke pengertian perubahan sosial, waktu kalian kelas 11 sudah berbicara mengenai struktur sosial, di mana struktur sosial itu bisa tatanannya ke atas, atau sering disebut dengan stratifikasi. Berarti apa? Misalnya kalian dari tingkat SMP ke SMA, besok ke mahasiswa. Kemudian berikutnya adalah, misalnya kalian sekarang siswa saya, sangat mungkin besok adalah menjadi atasan saya. Siapkah kalian? Tentunya siap. Ya. Karena apa? Saya berharap siswa-siswa saya itu karena kamu tahu belajar sosiologi, tahu perubahan, tahu struktur, maka kamu akan menjadi orang yang sukses. Jadi sangat mungkin yang sekarang duduk di depan saya besok adalah atasan saya, itu yang namanya struktur sosial. Yang berikutnya kemarin di kelas 11 kamu tahu yang struktur sosial yang kedua arahnya adalah horizontal atau perubahan yang menyamping. Contohnya apa? Ada profesi, ada ras, ada suku, ada agama. Nah, itu adalah contoh dari perubahan yang menyamping. Misalnya saya sekarang tinggalnya di suku Jawa, tetapi generasi saya mungkin dia bisa campuran. Karena untuk saat ini, untuk menjadi generasi ras murni itu agak susah kita temukan. Jadi karena apa? Banyak terjadi pernikahan campuran. Oke ya. Jadi itu contoh perubahan. Yang kedua, waktu saya kecil, bermain itu alat permainannya saya ciptakan dengan teman-teman sendiri. Contohnya apa? Ada apa? Sunda Manda. Ada apa? Ketapel. Ada apa? Layang-layang. Ada apa lagi? Misalnya gobak sodor dan seterusnya. Kalau sekarang anak-anak alat permainan diciptakan sendiri atau beli? Banyak yang beli. Kalau dulu masakan saya akan pakai punya orang tua saya. Kalian enggak, tinggal di toko itu sudah tersedia alat untuk masak-masakan. Alat untuk apa? Misalnya kepengin jadi dokter cita-citanya. Yang berikutnya misalnya adalah apa? Bermain. Bermain itu untuk sekarang tidak face to face dengan teman, tetapi apa? Dia pakai game. Pakai game, mereka bermain berempat, harus face to face tidak? Tidak. Nah, ini berarti apa? Menunjukkan perubahan sosial. Nah, itu kamu sudah mengerti gambaran dari perubahan sosial. Jadi yang dulu orang lebih senang apa? Dengan teman face to face bertemu, sekarang orang cenderung lebih individual. Contoh lain, kalau dulu mau ketemu, itu adalah orang harus datang. Berikutnya, orang lewat pos. Berikutnya lewat SMS, WA. Sekarang apa? Orang bisa V-call, ya, langsung telepon. Kalau mau lihat sedang apa atau dia, jangan-jangan siap OTW. Ternyata apa? Baru OTW bangun tidur. Sangat mungkin ngapusi pacare. Itu perubahan bukan perubahan. Jadi, kalau dulu orang bermain dengan orang lain, itu mereka private, intim. Waktu kelas 11 kamu ingat ciri kelompok. Kalau sekarang enggak, orang lebih individual. Maka dampak perubahan nanti,
salah satunya adalah individual. Yang berikutnya adalah permainan itu kalau dulu diciptakan sendiri. Kalau sekarang permainan itu banyak apa? Tinggal membeli di toko. Nah, itu yang membedakan, itu perubahan sosial. Oke, sekarang kita ke pengertiannya. Jadi tadi Ibu sudah jelaskan, gambaran perubahan sosial. Nah, sekarang ke pengertian. Pengertian di sini nanti lengkap kamu bisa lihat di materi saya, di buku saya, baik yang sosiologi ini, yang saya tulis sendiri, ataupun yang tuntas sosiologi siap terbit, itu ada. Nah, di sini kita lihat yang pertama adalah Kingsley Davis. Menurut Kingsley Davis, ingat, perubahan sosial ialah perubahan pada struktur sosial. Artinya apa? Yang berubah bisa tatanannya yang ke atas, stratifikasi, bisa juga yang diferensiasi. Oke? Tadi contohnya apa? Orang tua kamu misalnya sekarang menjadi seorang petani, siapa tahu besok menjadi seorang juragan. Misalnya saya yang berdiri seorang guru, mungkin berapa tahun lagi bisa juga berubah statusnya. Itu menunjukkan perubahan pada struktur. Kalian siswa saya besok menjadi mahasiswa dan sangat mungkin mudah-mudahan jadi atasan saya. Artinya apa? Tatanannya itu berubah. Kalau dulu di Indonesia itu kerajaan, sekarang menjadi republik. Berubah tidak? Berubah kan? Nah, ini menurut Kingsley Davis. Ya. Yang kedua, menurut Selo Sumarjan. Sebenarnya di buku itu Selo Sumarjan dan Sulaiman Sumardi. Tetapi di buku kelas-kelas 12 SMA hanya ditulis Selo Sumarjan. Kita lihat, menurut Selo Sumarjan, perubahan sosial adalah perubahan pada lembaga dan pengaruhnya terhadap sistem sosial. Nah, namanya lembaga itu saya kasih contoh. Lembaga dari lembaga keluarga, lembaga pendidikan, lembaga ekonomi, dan agama. Sekarang saya ke lembaga ekonomi, karena kalian adalah anak-anak IPS, siap menjadi pengusaha. Lembaga ekonomi, kita lihat perubahannya. Kalau dulu orang secara ekonomi bila membutuhkan kebutuhan, dia akan barter dengan manusia yang lain, barang yang lain, ya toh? Kemudian ditemukan apa? Alat tukar. Alat tukarnya dulu adalah surat berharga. Kemudian yang sekarang adalah alat tukar itu uang, sangat mudah. Uang dulu orang akan menyerahkan barang dan uang itu secara apa? Bersamaan. Tetapi dalam perkembangannya, mereka haruskah sekarang dengan uang dengan ketemu orangnya? Tidak. Sangat mungkin kamu hanya datang di rumah karena perubahan. Ini kamu ngirim, ya toh? Di banking kamu tinggal transfer. Kemudian barang datang sekian hari lagi. Mungkin enggak? Mungkin. Itu artinya ada perubahan enggak? Ada. Dari tadi yang barter, face to face, sekarang orang enggak bertemu antara penjual dan pembeli, yaitu dengan apa? Online. Dan itu membuka peluang usaha kamu untuk menjadi orang sukses. Jadi teknologi gunakan ya. Siap? Mestinya kalian siap. Oke, kita lanjut. McIver. Perubahan sosial terjadi pada hubungan sosial atau keseimbangan sosial. Nah, hubungan sosial tadi saya kasih contoh. Kalau dulu orang face to face, paling pakai surat, terus sekarang habis itu SMS, kenapa? None fasilitasnya baru SMS. Kemudian online, kita lihat, maka nyanyian pun mengikuti, kita lihat ya. Kalau dulu saya mahasiswa lagunya Pak Pos. Kalau ada Pak Pos datang, mahasiswa senang sekali. Mungkin dari pacarnya, mungkin dari orang tuanya. Habis itu apa? Lagunya apa? Bang SMS. Nah, mungkin kamu masih kecil, Bang SMS. Itu contoh perubahan. Sekarang Sekoji ngomong online, nggak harus. Nah, itu artinya menunjukkan perubahan pada hubungan sosial. Tapi dari contoh itu, yang dulu orang itu intim, menjadi hubungannya
renggang, lebih individualis. Oke? Dan yang terakhir, keseimbangan sosial. Nah, dari situ kemungkinan apa? Orang yang bisa mengikuti teknologi, dia akan memanfaatkan fasilitas iPhone kalian mungkin, atau Android kalian, bisa untuk bisnis, bisa untuk belajar. Tetapi sangat mungkin nanti orang itu salah. Why? Iki mung dienggo ngegame terus, ngegame tekan kancane tekan jam 2. Mungkin enggak? Mungkin paginya sekolah kesiangan, tapi enggak terjadi pada kalian tentunya. Oke? Dari pengertian ini cukup jelas ya? Ibu ulang. Jadi yang pertama, perubahan bisa terjadi pada struktur, pada sistem sosial, pada hubungan sosial, dan keseimbangan sosial. Oke, ini dulu materi Ibu yang pertama. Saya akhiri dulu. Mudah-mudahan kalian jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.